Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun saudara ada saat ini, saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Menyikapi kondisi yang ada saat ini tentunya tidak mudah, bahwa penyebaran virus COVID-19 ini menimbulkan rasa takut di mana-mana. Ada kabar sukacita dari kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mungkin saudara berkata, ya Bapak bisa aja ngomong begitu. Saudaraku, kita semua sebagai manusia pasti ada rasa takut. Tetapi ingat, jangan takut yang berlebihan. Ketakutan kita hendaknya kita gunakan untuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita menjaga diri kita supaya jangan berkeliaran kemana-mana saat ada instruksi untuk tetap stay at home. Baiklah, kita tahu bahwa kehidupan manusia tidak ada yang tahu. Waktu saudara lahir, saudara tidak tahu kapan saudara lahir. Tentunya ketika saudara mulai mengerti, baru dikasih tahu sama orang tua saudara bahwa saudara lahir tanggal berapa, di mana, siapa mungkin bidan yang membantu saudara waktu lahir. Tetapi saya mau ingatkan, semua kita harus sadar bahwa kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, dikatakan begini saudara, saya baca saudara dengar. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, di sini adalah Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan aku dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saya percaya bahwa saudara dan saya memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kita semua tahu bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu tidak perlu kita takut. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Sebab ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menuai janji-janji Tuhan dalam situasi apapun. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini kembali akan kita sikapi dengan apa? Iman, saudara. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar untuk percaya kepada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin hari-hari ini saudara mau bertanya kepada saya, iman seperti apa? Saudara, kita lihat banyak orang hari-hari ini sedang mempertaruhkan imannya di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Iman dalam gambaran seperti apa? Gambaran yang saya mau kasih di sini seperti ini. Saudara, mungkin berat badan saudara melebihi dari 100 kg. Tetapi waktu saudara duduk pada satu kursi, saudara percaya kursi itu sanggup menopang saudara. Nah, demikian juga dengan iman kita. Masalah persoalan yang kita hadapi mungkin hari-hari ini sangat berat ketika kita perhitungkan dengan kekuatan kita secara manusia. Namun ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga, melindungi saudara dan saya. Apa yang kita imani memang belum kita lihat, tetapi kita percaya bahwa itu sudah ada di depan mata kita. Kita mengharapkan sesuatu, dasarnya adalah iman. Selanjutnya saudara, kita lihat apa kata firman Tuhan. Ketika kita ingat, Tuhan mengingatkan kita tentang kondisi-kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita lihat ada satu patung yang terbakar di Amerika, bahkan gereja di sampingnya juga terbakar. Kita lihat juga ada patung Buddha yang sedang berdiri megahnya, tetapi tiba-tiba runtuh, saudara.
Saya waktu melihat peristiwa ini, saya mengingat kebenaran firman Tuhan bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Saya sangat percaya Tuhan cemburu. Tuhan adalah pribadi yang cemburu ketika kita umat-umat pilihannya, orang-orang yang diciptakan untuk memuji dan menyembah Dia, tapi ternyata kita menyembah kepada patung-patung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saya ingatkan supaya kita semua kembali kepada Tuhan. Tinggalkan penyembahan-penyembahan yang lain, ilah-ilah yang lain, berhala-berhala yang lain. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya sangat percaya ketika kita memiliki iman yang kuat, ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib bagi saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, persoalanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.